سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang keistimewaan dan keutamaan berkaitan dengan salat Jumat, ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ghusla yaumal jum'ati la yasullul khataya min usulis sya'ri istilalan. Rawahu Tabarani fil Kabir. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, Rasulullah bersabda, innal ghusla yaumal jum'ati, sesungguhnya mandi pada hari Jumat, la yasullul khataya, dia akan melepaskan dosa-dosa, dia akan menarik seluruh dosa-dosa, min usul sya'ri istilalan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu pahala mandi Jumat, mandi yang diniatkan untuk Jumat. Makanya nilai niat mandi Jumat itu sangat besar pahalanya. Jangan dipandang remeh. Tapi kalau tidak diniatkan untuk Jumat, maka tidak dapat pahala tersebut. Jadi hanya dengan memasang niat mandi Jumat, adapun mandinya sama dengan mandi-mandi yang lain, yang penting meratakan air ke seluruh tubuh, maka itu dapat menggugurkan dosa-dosa seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa an Abdullah ibni Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala dakhala alayya abi wa ana aghtasilu yawmal jum'ah faqala ghusluka hadha min janabatin aw lil jum'ah. Qultu min janabatin. Qala a'id ghuslan akhara. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ightasala yawmal jum'ah kana fi taharatin ilal jum'atil ukhra. Daripada Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, dakhala alayya abi wa ana aghtasilu yaumal jum'ah. Suatu hari ketika aku sedang mandi, ayahku datang. Ini kata Abdullah bin Abi Qatadah. Ia mengatakan, suatu hari ketika aku mandi, ayahku datang. Faqala, dan dia bertanya, ghusluka hadha min janabatin aw lil jum'ah. Kamu ini mandi junub atau mandi Jumat? Qultu, Abdullah bin Abi Qatadah menjawab, min janabah, saya mandi junub.
Qala, ayahnya kemudian mengatakan, a'id ghuslan akhar. Nanti mandi sekali lagi untuk Jumat. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, kata ayah daripada Abdullah bin Abi Qatadah, man ightasala yaumal jum'ah kana fi taharatin ilal jum'atil ukhra. Barang siapa yang mandi hari Jumat, maka dia dalam keadaan suci sampai Jumat berikutnya. Jadi maksud hadis ini anak Abdullah bin Abi Qatadah mandi, tapi dia mandi junub. Ditanya ayahnya, kamu mandi apa? Mandi junub. Maksudnya, ini kamu mandi niatnya untuk apa? Jadi yang ditanyakan itu tujuan mandinya apa? Karena dia mengatakan dia hanya meniatkan junub, tidak meniatkan Jumat, maka ayahnya mengatakan, kalau begitu kamu mandi sekali lagi. Yang niatnya untuk Jumat. Tapi seandainya dia meniatkan junub sekaligus untuk Jumat, maka cukup sekali mandi. Nah, cukup sekali mandi. Seandainya dia niatkan dua-dua. Tapi karena dia hanya meniatkan satu saja, junub saja, maka Jumatnya tidak dapat. Karena Jumatnya tidak dapat, maka ayahnya menganjurkannya untuk mandi sekali lagi. Karena pahala mandi Jumat itu sangat besar. Jadi dia bukan hanya sekedar mandi saja, bukan hanya sekedar meratakan air ke badan, ke seluruh tubuh, tapi pahalanya luar biasa. Jadi dia itu ibadah. Makanya disuruh ulang mandi lagi untuk Jumat, karena dia enggak pasang niat mandi Jumat di mandi junubnya. Nah, itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kana yaumul jum'ah faghtasala ar-rajulu wa ghasala ra'sahu thumma tatayyaba min atyabi tibihi wa laysa min salih wa labisa min salihi thiyabihi thumma kharaja ila salati wa lam yufarriq baina ithnain thumma istama'a ila al-imami ghufira lahu min al-jum'ati ila al-jum'ati wa ziyadatin 3 ayyam. Rasulullah mengatakan, apabila datang hari Jumat, faghtasala ar-rajul, maka seorang laki-laki itu mandi, wa ghassala ra'sahu, dan dia mencuci kepalanya dengan baik. Mandi termasuk cuci kepala, cuma maksudnya di sini ada penekanan cuci kepala. Pakai sampo maksudnya, pakai sesuatu yang wangi lah, ya. Thumma tatayyaba min atyabi tibihi, kemudian dia menggunakan wangi-wangi yang paling wangi yang dia miliki. Yang kita katakan, kalau bisa jangan selalu yang 10.000 lah. Harus ada yang min atyabi tibihi, yang paling wangi yang dia miliki. Wala bisa min salihi thiyabihi, dan dia menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki. Pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling dia sukai. Thumma kharaja ila salah, kemudian dia berangkat Jumat, walam yufarriq baina itsnain, summa istama'a ila al-imam. Kemudian dia duduk dengan baik, ya, tidak mengantuk. Summa istama'a ila al-imam, kemudian dia mendengar, fokus menyimak khutbah. Ghufira lahu minal jumu'ati ilal jumu'ah, maka diampunkan baginya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa ziyadati 3 ayyam, dan dilebihkan 3 hari. Berarti berapa hari? 10 hari diampunkan dosa. Tapi perlu diperhatikan, mandi yang dikatakan mandi Jumat itu mandi setelah subuh, ya. Mandi setelah masuk waktu
Kalau sebelum subuh tidak masuk, dah dianggap sunat mandi Jumat. Mandi setelah subuh baru bisa diniatkan mandi sunat Jumat. Tapi kalau mandi sebelum subuh, ini niat, walaupun dia niat Jumat tapi enggak ke Jumat, dianggap mandi biasa. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah bersabda, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin wa siwakun wa yamassu min tibi ma qadara alaihi. Mandi hari Jumat wajib atas setiap yang baligh, yang telah baligh. Demikian juga siwak, dan demikian juga menggunakan wangi-wangi yang dia miliki. Ini hadis ini para ulama kemudian berbeda pendapat. Ya. Akhadha bi zahiri hadzal hadis ahlu zahir wa ba'dus salaf. Sebagian ulama zahiriyah dan sebagian ulama salaf qalu, mereka berpendapat berdasarkan hadis ini biwujubi ghuslil jum'ah, wajib mandi Jumat. Jadi melalui hadis ini ada sebagian ulama yang mengatakan mandi Jumat itu bukan sunat tapi wajib. Ya. Wa akkaduhu bima jaa min al-amri bil ightisal fi ahadits ukhra. Dan mereka juga menguatkan hukum wajib mandi Jumat dengan banyak hadis yang lain yang berbicara tentang penekanan mandi Jumat. Wa ta'awwalahu akharun ala ta'kidin nadbi wal istihbab. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan mandi Jumat hukumnya sunat, bukan wajib. Kenapa mereka mengatakan sunat? Bidalili annahu syarraka ma'ahu siwa wa massit tib. Dalilnya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan mandi Jumat wajib atas setiap orang balik, demikian juga bersiwak dan pakai wangi-wangi. Semua ulama sepakat bahawa bersiwak dan pakai wangi-wangi hukumnya bukan wajib. Maka di sini sebagaimana Rasulullah sebutkan mandi Jumat dalam satu hadis yang sama, juga Rasulullah sebutkan bersiwak dan pakai wangi. Walaupun Rasulullah pakai kata-kata wajib, maka hukumnya bukan wajib dalam makna hukum wajib, tapi itu penegasan. Sunnat muakkad. Namun demikian kita di sini harus paham bahawa hendaklah mandi Jumat. Tapi kalau kita di Indonesia rata-rata orang mandi semua, ya. Tapi ada daerah orang yang enggak mandi. Ada orang-orang yang malas mandi Jumat. Jadi sangat ditekankan mandi Jumat. Biar segar-segar, pakai wangi, baju bagus-bagus, tidak mengganggu orang lain, ya. Tapi kemudian, ya, sebagian ulama wa farraqa ba'dhum baina dzin nadhafah wa ghairihi fa aujabahu 'ala tsani duna al-awwali nadharan ila al-'illah wa la'alla huwa ar-rajih. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukum wajib mandi Jumat itu bagi orang yang kotor. Misalnya dia melakukan sesuatu pekerjaan yang membuat dia sangat kotor sekali, maka untuk pergi Jumat dia wajib mandi. Jangan pagi-pagi misalnya jual ikan, potong ayam, ya, atau pesing ikan, atau dengan hal-hal yang inilah. Maka bagi orang tersebut, kalau hendak pergi Jumat itu hendaklah mandi. Bahkan ulama mengatakan wajib sebagai ulama. Adapun orang yang bersih, tidak bau, tidak kotor, maka mandi Jumat baginya sunat.
Nah, itu penjelasan hadis tersebut. Jadi di situ ada 3 pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan wajib mandi Jumat, berdasarkan hadis tadi. Sebagian ulama lain mengatakan tidak wajib tapi sunat. Sebagian ulama yang lain mengatakan pendapat yang ketiga wajib bagi orang yang dalam kondisi kotor, tapi sunat bagi orang dalam kondisi tidak kotor. Nah, kemudian wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Abdullah ibnu Abbas Rasulullah bersabda, inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin faman jaa'a al jum'ata falyaghtasil wa in kana 'indahu tibun falyamussa minhu wa 'alaikum bisiwak. Sesungguhnya ini hari adalah hari raya. Jumat ini hari raya. Id ja'alahu Allahu lil muslimin, yang Allah jadikan bagi orang-orang Islam. Faman ja'al jumu'ata falyaghtasil, barang siapa yang mendatangi Jumat falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Wa in kana 'indahu tibun falyamussa minhu, dan jika dia memiliki wangi-wangi hendaklah dia pakai wangi-wangi. Wa 'alaikum bisiwak, dan hendaklah kalian bersiwak. Sikat gigi jangan lupa. Sikat gigi, apakah sikat gigi di rumah pakai sikat seperti biasa atau bawa siwak kayu, boleh juga taruh. Tapi jangan kayu sembarangan kayu. Kayu yang betul-betul menyerap dan memberikan wangi. Kayu apa namanya itu yang sering dipakai oleh orang, pakai siwak ya. Jangan asal potong kayu, justru tambah mengganggu ya. Taruh di sini lagi. Nah, jadi hari Jumat itu hari Id, hari raya. Maka oleh karena itu sunat mandi. Tapi yang pertama, mandinya hukum sunat mandi Jumat mulai berlaku setelah masuk waktu subuh. Nah, kemudian dia sunat bagi orang yang pergi Jumat. Yang tidak pergi Jumat tidak berlaku sunat mandi Jumat. Maka bagi perempuan tidak berlaku sunat mandi Jumat, karena mereka tidak wajib pergi Jumat. Nah, orang-orang yang tidak ada rencana Jumat berarti tidak juga mandi Jumat. Cuman hukumnya dosa ya. Tidak hadir Jumat adalah dosa besar. 3 kali berturut-turut tidak hadir Jumat, maka orang tersebut dinyatakan orang munafik. Jadi ini perlu diperhatikan anak-anak muda kita, anak-anak kita, jangan dibiarkan ya, tidak pergi Jumat, harus dibawa, diajak juga. Jangan kita saja pergi Jumat ya. Anak-anak kita juga harus dibawa Jumat. Kalau enggak, maka kita telah membiarkan dia menjadi anak-anak yang munafik. Nah, kalau sudah munafik itu nanti sudah susah. Nah, itu tentang mandi Jumat. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badnah wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabashan aqran wa man raha fis sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fis sa'ati khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Ya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang mandi pada hari Jumat ghuslal janabah, sebagaimana dia mandi junub ya, semuanya harus basah dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Thumma raha fi sa'atil ula, kemudian dia pergi Jumat pada awal hari. Awal hari, ya. Pagi-pagi dah pergi Jumat. Faka'annama qarraba badanah, maka orang tersebut pahalanya seolah-olah telah berkurban satu ekor onta. Makanya ada orang kaya di mata manusia, ya. Ada orang kaya di mata Allah dan malaikat. Ada orang kaya di mata manusia saja. Ada orang kaya di mata Allah, di mata malaikat. Siapa di antara mereka? Orang yang selalu berpagi-pagi pergi Jumat. Tiap Jumat dia kurban satu onta. Kan dia yang kaya, ya. Jadi barang siapa yang berpagi-pagi sekali pergi Jumat, di pagi waktu, awal waktu, ya, di pagi waktu maksudnya, maka dia seolah-olah telah berkurban seekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang datang berikutnya pada waktu berikutnya, faka'annama qarraba baqarah, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor lembu. Di awal-awal pagi onta, naik sedikit lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, kemudian selanjutnya faka'annama qarraba kabashan akran, seolah-olah dia telah berkurban seekor kambing bertanduk. Ya, seekor kambing bertanduk. Kemudian ada yang datang berikutnya, wa man raha fi sa'atir rabi'ah, dan barang siapa yang datang pada waktu berikutnya, faka'annama qarraba dajajah, dia telah berkurban seekor ayam. Ayam. Tapi enggak berani kita berkurban seekor ayam. Cuman ada, setidaknya ada lah. Walaupun seekor ayam. Walaupun enggak berani kita ngomong ke yang lain. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang datang detik-detik sebelum khatib naik mimbar, faka'annama qarraba baydah, maka seolah-olah dia telah berkurban satu biji telur. Buah manuk, ya. Tapi fa idza kharajal imamu, apabila khatib telah naik mimbar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka malaikat menutup buku. Semua fokus mendengar termasuk malaikat. Tak sempat tulis lagi. Jadi yang datang setelah itu tamang-tamang aja tebi-tebi ada pikirli malaikat. Tak diperhitungkan lagi. Cuman ya kewajiban telah selesai. Cuman maksudnya untuk masuk dalam daftar istimewa tak ada lagi. Malaikat sudah fokus mendengar khutbah. Makanya yang menyampaikan khutbah jangan asal-asalan juga. Karena yang mendengar khutbah Jumat itu bukan hanya jamaah di kalangan manusia. Malaikat juga menyampaikan mendengar khutbah. Maka oleh karena itu sampaikanlah khutbah dengan penuh ketenangan, keteduhan, dengan banyak menyebut ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak-banyak isinya penuh dengan kebaikan, kemuliaan, ya. Karena juga ikut didengar oleh para malaikat. Dan kita pun yang mendengar jangan ngantuk-ngantuk. Ada malaikat di depan. Jangan tiap Jumat yang nampak tidur sama malaikat, kita selalu duduk pun di tempat itu aja. Ya. Jangan ambil lapak Jumat itu. Duduk di depan, ganti-ganti posisi, jangan di pojok, di tiang-tiang tertentu. Karena sadarilah bahawa Jumat itu yang hadir bukan hanya kita manusia, tapi juga ada para malaikat. Jadi ada rasa malulah sedikit dengan malaikat. Makanya disunatkan sebisa mungkin pakai baju putih. Karena malaikat suka dengan warna baju putih.
Jadi malaikat suka lihat orang masuk pakai baju putih, baju putih. Tapi itu sunat. Kemudian wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, ala kulli babin min abwabil masajid yaumal jum'ah malakani yaktubani al-awwal fal-awwal. Pada setiap pintu daripada pintu-pintu masjid pada hari Jumaat itu berdiri 2 orang malaikat. Ini berapa pintu masjid kita ini? Setiap pintu 2 orang malaikat. Setiap pintu 2 orang malaikat. Maka begitu masuk masjid, jangan lupa baca doa. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, masuk dengan penuh ketawaduan, dengan penuh ketenangan. Jangan buru-buru, jangan lari-lari, jangan kereh-keroh. Karena di pintu itu ada yang menunggu kita, yaitu 2 malaikat setiap pintu. Jadi mereka itu berdiri di pintu ternyata dalam hadis ini ya. Ala kulli babin min abwabil masajid, pada setiap pintu daripada pintu-pintu masjid pada hari Jumat berdiri 2 orang malaikat menulis orang-orang yang pergi masuk masjid untuk Jumat. Ditulis al-awwal fal-awwal, siapa yang pertama, berikutnya siapa, berikutnya siapa, berikutnya siapa. Fa idza qa'adal imamu tuwiyatis suhuf, tapi apabila khatib telah naik mimbar, duduk menunggu azan, maka tuwiyatis suhuf, buku catatan itu semuanya ditutup. Kalau masuknya udah khatib di atas mimbar, itu tidak ada lagi malaikat di pintu. Malaikat udah fokus sama khutbah. Cuma kita bayangkan seandainya khutbah itu misalnya kampanye misalnya, atau apa isinya, kan sepertinya sangat memberatkan para malaikat untuk mendengarnya. Malaikat itu suka sesuatu tentang kebaikan, tentang akhirat, mau'izah hasanah. Tapi kalau isi khutbah kadang-kadang entah kemana-mana, sayang malaikat juga. Kemudian wa'an Ulqamah qala kharajtu ma'a Abdullah bin Mas'ud yaumal jum'ah fawajada salasatan qad sabaquhu faqala rabi'u arba'ah wa ma rabi'u arba'ah min Allah bi ba'id inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa yajlisuna yaumal qiyamah min Allah azza wa jalla alayya ala qadri rawahihim ilal jumu'at al-awwal thumma thani thumma thalith thumma rabi' wa ma rabi'u arba'ah min Allah bi ba'id. Ini dahsyat sekali hadis ini. Dari Ulqamah, ini Ulqamah ya. Ia berkata, kharajtu ma'a Abdullah bin Mas'ud yaumal jumu'ah. Suatu hari Jumat aku pergi Jumat bersama Abdullah bin Mas'ud. Ulqamah ini tabi'in, Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Jadi suatu hari Ulqamah murid Abdullah bin Mas'ud pergi Jumat bersama Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Fawajada thalathatan qad sabaquhu, sampai ke masjid sudah ada 3 orang. Berarti Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi bersama tabi'in, mereka pergi ke Jumat, begitu sampai sudah ada tiga orang. Sudah ada 3 orang, justru mereka berfikir telat. Kita sebaliknya, kepu bagah tak murung dalam. Kalau datang agak telat, agak cepat sedikit, mungkin jam 12 ya. Begitu kita lihat di depan ada dikit, di belakang ada dikit. Hati kita sangyo bagah roh bagah tak meja sangyo.
Padahal Abdullah bin Mas'ud begitu datang ada 3 orang sudah duluan sampai, dia merasa ada yang mendahuluinya. Abdullah bin Mas'ud itu ulama besar. Ulqamah ini ulama, Abdullah bin Mas'ud ulama besar, Ulqamah muridnya ulama besar. Pergi Jumat selalu cepat di pagi-pagi hari. Ya. Nah, melihat ada 3 orang yang sudah qad sabaquhu mendahuluinya, qala rabi'u arba'ah. Hari ini kita yang keempat. Yang keempat. Wa ma rabi'u arba'ah minallahi biba'id. Yang keempat tidak apa-apa juga. Kata Abdullah Mas'ud, yang keempat tidak apa-apa juga. InsyaAllah tidak jauh dari Allah. Dikata Allah Mas'ud, yang keempat tidak apa-apa jugalah. InsyaAllah tidak jauh dari Allah. Nah, pernyataan Abdullah bin Mas'ud ini menimbulkan pertanyaan, maksudnya apa? Jadi yang keempat sampai ke masjid pada hari Jumat, dia mengatakan, ya udah tidak apa-apa juga yang keempat. InsyaAllah kalau yang keempat tidak terlalu jauhlah dengan Allah. Nah, pernyataan Abdullah bin Mas'ud yang keempat tidak terlalu jauh dengan Allah, ini kan timbul pertanyaan, maksudnya apa? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Rasulullah bersabda, innan nasa yajlisuna yaumal qiyamati minallahi ala qadri rawahihim ilal jum'at. Kata Rasulullah, nanti di hari akhirat manusia akan duduk dekat dengan Allah. Dekat mereka dengan Allah sesuai dengan waktu kedatangan mereka ke masjid pada hari Jumat. Ya. Jadi nanti di hari akhirat orang-orang beriman semua akan melihat zat Allah. Itu nikmat paling besar, lebih besar daripada surga itu sendiri. Nah, siapa yang akan berada paling dekat dengan Allah, menyaksikan Allah? Yang paling dekat itu sesuai dengan kedatangan mereka ke masjid pada hari Jumat. Nah, makanya Rasulullah mengatakan di sini, ya, mana tadi? Nah, jadi innan nasa yajlisuna yaumal qiyamati minallahi azza wa jal ala qadri rawahihim ilal jum'at. Jadi kedekatnya manusia nanti di surga dengan Allah sesuai dengan kedatangan mereka ke masjid pada hari Jumat. Al-awwal, thumma thani, thumma thalith, thumma rabi'. Yang pertama datang itu paling dekat. Yang kedua setelahnya. Yang ketiga setelahnya. Nah, kata Rasulullah, thumma rabi' wa ma rabi'u arba'ah minallahi biba'id. InsyaAllah yang keempat walaupun tidak langsung dekat dengan Allah, tidak terlalu jauh. Kalau datang sudah khatib, sudah baca doa. Ya. Kalau datang khatib sudah naik mimbar, jamaah sudah penuh, jauh sekali. Ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan di masjid kami tidak apa-apa Ustaz. Di masjid kami memang enggak ada orang datang, telat-telat orang datang. Jadi kalaupun kita telat datang, kita mungkin yang kelima juga, tidak jauh-jauh kali. Ada masjid yang seperti itu. Ada masjid khatib sudah naik mimbar, saf pertama, 2 saf pertama itu belum penuh. Sedang khatib menyampaikan khutbah, datang satu-satu. Sampai kita pernah khawatir ada 1-2 masjid itu. Di Banda Aceh juga. Cuma bukan masjid terbuka untuk umum ya. Masjid masjid kantor atau masjid inilah. Jadi ketika kita naik ke mimbar, jamaahnya itu baru 1 saf setengah dan masjidnya lebih kecil dari masjid ini.
Sedang-sedang menyampaikan khutbah kita khawatir ini sampai 40 orang atau tidak. Kalau tidak sampai 40 orang, maka Jumatnya tidak sah. Ternyata sampai. Sampainya sekalian sama selesai khutbah. Itu satu selesai khutbah baru lengkam 40. Tapi itu mengkhawatirkan kalau ada masjid seperti itu dipaksakan untuk mendirikan Jumat. Itu apalagi kalau yang 40 itu tidak semuanya ahli Jumat. Tidak semuanya mustautin, itu masalah itu. Tidak semuanya penduduk tempatan. Minimal 40 termasuk imam atau khatib, tapi harus 40 itu mustautin. Semuanya orang tempatan. Kalau enggak ada orang tempatan, tidak ada ahli Jumat, maka hati-hati, jangan sembarangan membuat Jumat. Jangan dipaksakan. Apalagi kalau di dekat-dekat itu ada masjid lain yang lebih besar. Ya. Nah, ini untuk orang yang pergi cepat ke masjid pada hari Jumat. Nah, untuk orang yang pergi telat dan suka menyakiti orang lain. Ada hadisnya juga. An Abdullah ibni Busr radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun yatakhattar riqaban nas yaumal jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad adzaita wa anaita. Jadi dari Abdullah bin Busr, Rasulullah sedang menyampaikan khutbah, khatib, datang masuk seseorang, pergi Jumat, masuk masjid. Tapi dia masuk karena datang telat, yatakhatta riqaban nas, dia masuk melangkahi orang lain. Kena bahu orang lain, kena ini, orang harus menghindar, orang harus begini. Rasulullah sedang menyampaikan khutbah. Apa kata Rasulullah? Ijlis. Kamu duduk. Tidak dikasih melangkahi orang, langsung duduk di tempat. Ijlis, duduk. Faqad adzaita wa anaita. Engkau telah menyakiti orang lain dan engkau telah membuat kekacauan. Ini apakah kita berani ngomong seperti ini kalau ada orang yang model masuk terus ini? Model masuk nyelonong terus, langsung melangkahi orang lain, pengen ke depan, tapi datangnya telat. Rasulullah langsung mengatakan, ijlis, duduk. Faqad adzaita, kamu telah menyakiti orang lain. Ini bagi orang-orang yang suka takhattur riqab. Jadi hati-hati kalau masuk masjid, kalau udah sampai orang begini-begini gara-gara kita, itu jangan berpikir aman-aman saja. Kita telah menyakiti orang lain. Kalau udah merasa telah datang, duduk terus di mana bisa. Jangan mengganggu orang yang sudah duluan datang. Yang kedua, yang sering kejadian, keluar dari depan ke belakang, itu juga sering. Orang yang buru-buru keluar setelah solat. Orang lain jungka-jungka apalagi yang agak besar sedikit ininya. Orang harus begini, demi dia bisa lewat. Itu menyakiti orang lain. Tunggu dulu. Seperti Umar bin Khattab, ada orang selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di depan Umar bin Khattab. Langsung dia bangun seperti kita lah, selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lihat ke belakang. Kemudian bangun, ada Umar di belakang, dipegang di leher, didudukkan balik, duduk balik.
didudukkan balik. Disuruh duduk sejenak selesai solat. Ini banyak kejadian ini. Tunggu sebentar. Kadang-kadang padahal masih ramai yang masbuk di belakang, yang ini tetap dia paksakan diri untuk memecahkan soft sehingga memberatkan orang lain sampai mengganggu orang solat. Maka ini hendaklah diperhatikan, ya. Kalau selesai solat, tenang, duduk sebentar. Baik dari belakang ke depan maupun dari depan ke belakang, itu tidak boleh takhattur riqab, melangkahi orang lain, bahu orang, paha orang, kaki orang. Ini untuk orang-orang yang suka seperti itu. Nah, yang kedua, namun demikian, kita yang duluan datang juga jangan membuka peluang terjadi itu. Apa makna membuka peluang terjadi takhattur riqab? Tidak memenuhi saf di depan terlebih dahulu. Jadi kalau kita tidak memenuhi saf terdepan terlebih dahulu, itu juga kita ikut membuka peluang untuk orang melangkahi kita. Misalnya saf depan masih kosong, saf kedua masih kosong, tapi saf ketiga dan selanjutnya sudah penuh. Nah, itu kita buka peluang orang untuk melangkahi kita, melangkahi bahu kita, kaki kita, karena saf di depan kita masih kosong. Makanya kalau mengikuti cara orang dulu masuk masjid dengan cara kita itu jauh beda. Kita begitu masuk masjid, semuanya ke belakang. Semua ke belakang, lihat-lihat ke depan. Orang seharusnya masuk masjid langsung ke depan. Jangan di belakang, langsung ke depan. Masuk masjid, serap ke depan, serap ke depan, serap ke depan. Dah penuh saf satu, berarti yang masuk berikutnya langsung saf kedua, langsung saf kedua, langsung saf kedua. Makanya sekarang ini kadang-kadang sulit orang solat qabliyah, karena semuanya di belakang. Sehingga orang sulit solat qabliyah. Ini solat qabliyah mau berdiri di mana? Kemudian ba'diyah pun semuanya lari ke belakang. Dia tidak mesti ke belakang. Solat ba'diyah itu selama masih bisa di samping saja. Jadi tidak mengganggu kali orang yang di belakang. Tinggal ganti aja sama orang samping. Orang kanan maju ke kita, kita maju ke dia, atau ke kiri. Pokoknya sunatnya selesai solat wajib, untuk solat berikutnya rubah posisi. Ini jangan rubah posisi semua ke belakang. Akhirnya mepok nak tahu, yang mau keluar pun susah. Ya, seperti tadi kita katakan, ya. Yang mau keluar pun begitu dia mau keluar, orang udah ramai juga di belakang salat sunat. Nah, maka hal-hal ini perlu diperhatikan sehingga ketentraman, ketertiban masjid itu lebih terjaga. Nah, kemudian juga yang salat sunat itu sudah ada pembatas, ya. Itu jangan lupa dipakai. Sunat salat itu menghadap ke sesuatu, jangan kosong di depan kita, agar kalau orang lewat itu tidak susah. Jadi pakai pembatas. Mau langsung makanya paling aman di depan, pembatasnya langsung dinding. Nah, kalau enggak ada dinding berarti tiang, di belakang tiang. Kalaupun tidak ada tiang, dalam kitab fikih itu sampai dibahas, boleh kalau kita solat, katakanlah masjidnya itu pasir, seperti masjid dulu pada masa Rasulullah, tidak ada granit, tidak ada ambal, pasir, maka boleh gariskan, ambil sesuatu, gariskan, garis batas, sehingga orang mudah untuk lewat di depan kita. Yang penting dia tidak melewati batas itu.
Atau bisa juga seperti ini, katakanlah di depan sudah penuh, tiang semua sudah ada orang, dan pembatas sudah habis semuanya, maka taruh sesuatu. Sesuatu itu bisa apa saja, sebagai tanda. Rasulullah pernah meletakkan sorbannya, atau apapun, mau taruh HP pun boleh, sebagai tanda. Tidak boleh langsung takbiratul ihram. Sedangkan di depan itu plong, polos. Atau baru boleh kita langsung kalau di depan kita ada orang solat, berarti dia sebagai pembatas kita. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa hal tentang ketertiban dalam masjid ketika pelaksanaan salat yang perlu kita perhatikan. InsyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.